ingin tahu dulu bagaimana kondisi atau apa yang kalian rasakan, ya. Tentu kita namanya manusia kadang-kadang merasa gembira, merasa sedih, merasa takut, ada rasa marah, itu kan wajar-wajar saja ya. Oke. Nah, apa yang kalian rasakan saat ini? Silakan tunjuk tangan. Bahagia. Siapa tadi? Sean. Oke, Sean bahagia. Apa yang membuat Sean bahagia? Punya kelas baru. Punya kelas baru. Alhamdulillah. Ya, kita tidak boleh merasa kecewa. Ya. Kemudian yang lain, Sean bahagia. Yang lainnya apa yang Melody? Bahagia juga. Yang membuat bahagia? Bertemu teman-teman. Terus cerita nggak belajar ya, sangat bahagia. Yang lainnya ada yang sedang merasakan sedih misalnya. Fikri, apa yang dirasakan Fikri? Bahagia, Bu. Bahagia. Apa yang membuat bahagia? Menang lomba kelas. Menang lomba kelas. Jadi alhamdulillah sekali pada pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu ingin mengajak kita, ya, untuk merenung sesaat sehingga konsentrasi kita bisa fokus, tidak hanya badan kita di sini, tetapi hati dan pikiran juga di sini. Ya, ikuti instruksi yang Ibu sampaikan. Silakan posisikan dirinya, ya, atau tubuhnya posisi yang nyaman. Rasakan injakan kaki di lantai. Oke? Kemudian pejamkan mata. Pejamkan mata. Ya, pejamkan mata, tenangkan pikiran. Ya. Pikirkan sesuatu yang bisa membuat kalian bahagia, termotivasi, atau bahkan kalian boleh memikirkan cita-cita kalian. Besoknya ingin punya apa? Bagaimana menggapai cita-cita itu? Kemudian tariklah napas. Tarik napas, lalu lepaskan. Lepaskan. Ayo kita ulang lagi. Tarik napas. Ya, lepaskan. Ya, kembali pikirkan, ya, sesuatu kebahagiaan yang akan muncul pada diri kita. Lupakan sesuatu yang bisa merusak atau membuat pikiran kita kacau. Oke, Anda semua silakan dibuka matanya. Nah, apa yang dirasakan? Yang apa? Tenang, alhamdulillah. Alfira? Ngantuk, bapak kok nggak sekalian tidur? Ya, si Mila? Ngantuk juga. Kemudian Salwenda? Lega. Apa yang membuat lega? Kata, apa yang dirasakan kata? Apa? Tenang. Saya juga tenang, luar biasa. Berarti Ibu pengen kalian yang ada di kelas ini kita memposisikan diri kita di sini siap untuk belajar. Oke? Baiklah, Ananda sekalian, ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang permutasi. Tapi sebelumnya, Ibu selalu mengawali pembelajaran dengan mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Satu, apa? Aktif saat belajar. Aktif saat belajar. Apa arti aktif saat belajar? Mengerjakan tugas-tugas. Apa lagi? Apakah hanya mengerjakan tugas? Fokus. Apa lagi? Menjawab ketika diberi ada pertanyaan.
pembelajaran dengan baik. Kemudian apa lagi kesepakatan kelas kita? Apa? Saling menghargai. Apa contohnya saling menghargai? Apa? Tidak mengganggu teman. Apa lagi? Menghargai teman yang berbicara. Apa lagi? Ya, yang penting kita tidak memberi efek positif pada teman kita ya. Kemudian berikutnya, apa lagi kesepakatan kelas kita? Bertanggung jawab. Apa contoh bertanggung jawab? Apa Melody? Gimana? Oh, membersihkan saat jadwal piket, yaitu sebenarnya tanggung jawab ya. Kalau di saat pembelajaran, mengerjakan tugas tepat waktu misalnya ya. Kemudian ketika tampil mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, kan seperti itu ya. Baiklah, kita lanjut pada materi hari ini, yaitu membahas tentang permutasi. Dengan model problem based learning, kalian harus memahami konsep permutasi dengan baik. Kemudian kalian bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan permutasi. Itu kan yang penting ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar sering berkata, buat apa sih belajar ini gitu, buat apa sih belajar matematika. Tetapi tanpa kita sadari, aplikasi dari matematika itu sering kita terapkan dalam kehidupan. Oke, pernah dengar kata permutasi? Belum, masa belum? Ada yang pernah dengar? Belum ya? Nah, kata apa yang mirip itu pernah kalian dengar? Permutasi. Apa? Apa Eva? Kombinasi itu pernah dengar ya? Kombinasi pernah dengar Bu. Kalau permutasi belum pernah dengar Pak? Belum. Ya. Pada dasarnya permutasi, kombinasi itu merupakan sesuatu yang bertolak belakang. Nah, nanti kita belajar permutasi juga ya. Nah, namun kita awali dengan permutasi. Nah, apa contoh permutasi dalam kehidupan sehari-hari? Pernah ikut pemilihan OSIS? Pernah. Ya. Pernah. Semuanya pernah. Tidak ada yang tidak pernah. Ngantuk ya? Ya. Kemudian di dalam pemilihan OSIS kita punya kandidat enggak? Nah, kadang-kadang ada 2 wakil dan 2 ketua. Kan seperti itu ya. Seperti saya yang kemarin sebagai apa ya? Sebagai wakil. Berapa maksudnya kandidatnya wakil kemarin? 2 apa 3? 3 ya. Berarti ada 3 ketua ya. Berarti ada berapa orang? 6 orang. Dari 6 orang itu ya akan kita pilih 1 ketua dan 1 wakil. Ya. Misalnya saya sebagai ini ketua ya. Ini wakil. Kita misalkan si Sean ketua. Kemudian terpilih wakilnya Sevian. Nah, jadi kita perhatikan di sini ketua Sean, wakil Sevian. Itu berarti artinya apa? Ketuanya Sean, wakil Sevian. Sama enggak kalau ibu balikkan Sevian dengan Sean? Tidak. Ya, berarti kalau ketuanya Sean, wakilnya Sevian itu satu cara. Kemudian kalau kita balikkan, ada Sevian di sini, Sean di sini, itu cara kedua, 2 cara. Itu baru 2 orang. Sementara kita punya berapa tadi kandidatnya? 6 kandidat. Nah, pada permutasi ini kita menghitung bagaimana cara mencari ya, banyak cara pemilihan ketua dan wakil ketua. Oke lah, kalau dia 6 masih bisa mungkin ya. Nanti dalam kerja kelompok masih bisa kita acak. Tetapi kalau kandidatnya 50 misalnya, lumayan mumet ya kan. Nah, kalau kita sudah punya
punya konsep permutasi, kita bisa langsung menghitungnya. Ya, baiklah, kegiatan kita pada hari ini, Ibu memberi kebebasan kepada kamu untuk memilih, ya, memilih. Kita kerja kelompok ini. Untuk memilih, boleh kamu pilih yang ingin pada kelompok seni misalnya. Boleh memilih kelompok olahraga. Boleh memilih kelompok apa satu lagi? Kelompok membuat video. Ya, misalnya saya suka membuat video. Nah, nanti bergabung sama temannya yang sama-sama suka membuat video. Kemudian seni misalnya, ya. Seni boleh kalian pilih sendiri maunya apa. Misalnya kalau seni ingin menampilkan dalam bentuk lagu boleh, dalam bentuk poster boleh. Kemudian olahraga mau menampilkan dalam bentuk permainan boleh, dalam bentuk teka-teki boleh, bebas. Oke? Jadi Ibu bagikan LKPD ini karena kita pembelajaran berdasarkan masalah, ya. Jadi di sini disajikan masalah. Ya, kalian pahami masalah yang sudah ada di sini. Kemudian ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD ini. Ya, triknya tidak boleh harus dijawab secara terstruktur. Artinya nomor 1 dulu, lanjut nomor 2. Kalau pengen langsung ke nomor 4 nggak bisa, karena kita mau menemukan konsep. Oke? Nah, nanti Ibu kasih waktu kita presentasikan ke depan. Oke? Silakan yang mau kelompok seni, ya, atau membuat poster kumpul di sini. Yang mau kelompok olahraga atau dalam bentuk permainan misalnya ngumpul di sini. Yang mau video ngumpul di belakang sana. Kita hitung kalau terlalu banyak kita bagi dua kelompoknya. Terserah maunya di mana. Fikri maunya sukanya di mana. Videonya misalnya, ya. Kalau ini tidak dikerjakan, videonya nggak bisa dibuat, ya. Kerjakan di sini, ini per individu ditulis namanya. Sebagai panduan nanti akan Ibu share ke dalam grup WA. Ada pertanyaan? Belum. Belum banyak pertanyaan, ya. Belum kerja, gitu ya. Silakan didiskusikan secara langkah-langkah. Satu orang satu LKPD dikerjakan masing-masing. Jadi mohon sesuai dengan kesepakatannya apa tadi? Bertanggung jawab. Ya, untuk materi sebagai penunjang, kalian bawa buku cetak nggak? Bawa. Boleh dilihat di buku cetaknya, yaitu ada pada halaman 95 tentang permutasi. Kemudian juga kontennya Ibu kirim ke grup WA. Silakan didiskusikan.
Ini negara ini namanya Alvin Torres Alvin. Kemungkinan 1 dan 2, kemungkinan 2 sama jelaskan. Misalnya kelompok ini bikin apa? Video. Ya bisa dilihat dari sini dari datanya. Beda ya. Kelompok ini menampilkan dalam bentuk apa? Poster. Menampilkan dalam bentuk apa? Kelompok ini dalam bentuk apa? Permainan. Silakan dilanjutkan. Ini maksudnya posisi jabatan ini apa? Iya. Alfi sama Indri. Alfi, Indri sama Gak. Itu beda. Ini kan ini guys, benar. Karena apa alasannya? Beda. Oke, ya. Boleh ngedit itu pakai apa? Boleh? Silakan. Pakai laptop atau pakai HP boleh. Iya. Kerjakan RK-nya dulu. Jangan Oh ya. Berarti itu sebagai E-nya ya. E-nya ada. Itu jadi Alkira ya. Oke guys, jadi kan tendanya apa? Berarti tutorialnya ini sih terus abis itu Tanda seru itu namanya apa? Faktorial. Ingat konsep faktorial? Ingat. Kalau di 3 faktorial gimana guys? Yuk. ini kan Lanjut satu lagi itu ya. Ibu ya. N-nya berapa? 4 ya. oh iya 4, berarti ini 4.
presentasi. Kenapa? Karena kalau kasusnya presentasi caranya sudah ya. Muka kalian dong. Lah, iya kok. Biar tuh. Mas. Putri Nilam S. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, waktunya juga sudah habis. Saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, yang mau tampil pertama dari kelompok apa? Permainan ya? Kelompok olahraga ya? Oke, menampilkan dalam bentuk permainan. Oke, silakan kelompok olahraga. Semuanya maksimal, tidak ada yang diragukan, nanti boleh bertanya. Tampilan dari kelompok olahraga. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini tolong izinkan kami untuk membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kami berdasarkan LKPD yang tadi sudah diberikan Ibu mengenai kasus permutasi. Di bagian pertama, dibacakan soalnya tidak Bu? Boleh. Dengan bantuan foto, susunlah banyak kemungkinan setiap orang menempati posisi ketua dan sekretaris. Jadi di sini ada 4 orang kandidat. Yang pertama Alfi, yang kedua Indri, yang ketiga Raja dan Fadila. Dari 4 orang di atas, kemungkinan kandidat yang terpilih adalah di sini aku sebagai Indri. Jadi di sini aku sebagai Indri. Kemudian Indrasari sebagai Alfi di sini, Milanya sebagai Fadila dan Rehan sebagai Raja. Oke, Mila sama Rehan mundur dulu. Kita akan coba di kemungkinan yang pertama. Jadi kemungkinan pertama
Oke, beda ya teman-teman? Kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga. Raja dan Fadila. Raja sebagai ketua, kemudian Fadilanya sebagai sekretaris. Kemungkinan keempat, Fadila sebagai ketua dan Raja sebagai sekretaris. Oke, jadi beda lagi ya teman-teman? Oke. Kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang kelima, Alfi sebagai ketua dan Raja sebagai sekretaris. Kemungkinan keenam, Raja sebagai ketua dan Alfi sebagai sekretaris. Kemudian kemungkinan ketujuh, Indri sebagai ketua, Indri ini sebagai ketua dan sekretarisnya adalah Fadila. Oke. Kemungkinan yang kedelapan, Fadila sebagai ketua dan Indri sebagai sekretaris. Oke, jadi beda ya teman-teman dari kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya. Oke, beda. Kemudian lanjut ke kemungkinan yang kesembilan, Alfi sebagai ketua, kemudian Fadila sebagai sekretaris. Oke, Alfi dan Fadila. Kemudian kemungkinan ke-10, Fadila sebagai ketua dan Alfi sebagai sekretaris. Kemungkinan ke-11, Raja sebagai ketua. Raja sebagai ketua. Kemudian ada Indri sebagai sekretarisnya. Oke. Dan kemungkinan terakhir yaitu kemungkinan yang ke-12, Indri sebagai ketua dan Raja sebagai sekretaris. Jadi dari apa yang teman-teman lihat pastinya berbeda kan dari kemungkinan 1 sampai kemungkinan 12. Oke, berarti di sini ada 12 cara untuk kita menentukan kemungkinan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari pertanyaan kedua ini akan disampaikan oleh Agis. Silakan Agis. Iya. 2. Berdasarkan analisis soal nomor 1, apakah kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 sama? Jelaskan. Posisi jabatan antara kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 adalah berbeda karena sesuai dengan data yang disajikan, Alfi dan Indri pada kemungkinan 1 dan 2 memiliki posisi jabatan yang berbeda. Berbeda ya teman-teman, karena di kemungkinan 1 Alfi sebagai ketua, Indri sebagai sekretaris. Kemudian di kemungkinan 2 ternyata Indri yang sebagai ketuanya dan sekretarisnya adalah Alfi. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah berdasarkan konsep faktorial dan aturan perkalian yang sudah dipelajari sebelumnya, amatilah pembahasan berikut. Jumlah semua kandidat yang ada sama dengan N sama dengan 4. Boleh Ibu saya menjelaskan Ibu tulis? Oke. Coba semuanya diperhatikan. Jadi ini pembahasannya teman-teman. Jumlah semua kandidat itu sama dengan N atau disebut dengan N. Itu berdasarkan data tadi jumlah kandidatnya adalah 4 orang, gitu ya. 4 orang. Kemudian jumlah kandidat yang akan dipilih atau R adalah 2 orang. Oke. Jadi, menurut aturan perkalian akan dipilih R orang dari N orang yang ada. Nah, maka banyak cara pemilihannya adalah di situ teman-teman sudah tertera rumus. Rumusnya adalah N faktorial per N min R dalam kurung faktorial sama dengan 4 orang atau 4 faktorial per N-nya tadi 4 dikurang dengan jumlah yang akan dipilih adalah 2 faktorial. Watch this, these niggas broke boys, watch this, these niggas broke boys.
Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.